حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin imamil muttaqin wa qaidil ghulima yamin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi bi ihsan limiddin. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalwajika azim sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakka anta khair man zakkaha anta waliyyu maulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunyal akhirah. Walhamdulillah alamin. Para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Tentu utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, nikmat taufik Allah Ta'ala, di mana kita dimudahkan untuk bisa melangkahkan kaki kita, mengawali hari baru kita pada hari ini dengan menunaikan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. InsyaAllah kita lanjutkan tema kita masih tentang tambahan atau sisipan dari pembahasan tentang akidah rukun iman kepada malaikat yang sudah kita bahas, yaitu pembahasan seputar masalah alam gaib jin dan setan. Dan kita sudah sampai pada pembahasan tentang bagaimana pola hubungan antara manusia dan jin. Kita sudah pada bulan lalu kita sudah membahas bagian pertama. Yang jelas jin ini merupakan makhluk Allah Ta'ala yang sama dengan malaikat dalam statusnya sebagai sama-sama makhluk mukallaf. Makhluk yang diciptakan Allah Ta'ala dengan tujuan untuk diberi beban kewajiban agama, kewajiban syariah. Wahyu Nabi, jadi semua Nabi dan khususnya Nabi Muhammad SAW itu ditujukan kepada manusia dan jin. Tapi berbeda dengan manusia, jin ini berada di alam gaib. Kita di alam syahadah atau di alam nyata. Dan keduanya itu sangat berbeda. Sehingga kaidahnya adalah bahwa masing-masing dari kedua makhluk Allah, manusia dan jin yang berada di alam yang berbeda, dan kita tidak ada tuntunan, tidak ada petunjuk, tidak ada contoh yang memberitahukan kepada kita, atau tidak ada media yang memungkinkan kita untuk terjadinya ada hubungan
jin ke manusia, manusia ke jin. Itu tidak ada. Bahkan seperti yang sudah kita sebutkan, Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang syariatnya itu ditujukan untuk manusia dan jin. Artinya beliau itu juga diutus untuk jin. Risalahnya, agama yang beliau bawa ini juga untuk jin. Tapi ternyata beliau sendiri itu tugas dakwah menyampaikan ajaran agama itu fokus hanya di alam manusia. Jadi hanya di alam manusia karena beliau manusia. Tidak kita ketahui, tidak kita dapatkan di dalam Al-Quran yang memerintahkan beliau untuk mengkhususkan waktu, tenaga supaya dakwah kepada jin juga. Bahwa ada beberapa riwayat yang menceritakan beliau pernah menyampaikan Al-Quran kepada jin itu porsinya sangat sedikit. Dalam riwayat itu antara 2-3 kali, maksimal 6 kali. Itu pun atas undangan jin. Jadi bukan kok secara khusus beliau datang kepada mereka untuk itu. Karena aslinya beliau sendiri itu juga beliau sebagai manusia. Jadi itu juga tidak bisa secara leluasa bisa melihat jin, bisa datang ke alam jin kecuali ketika Allah sedang berkehendak untuk memberinya wahyu karena kepentingan untuk memberikan mukjizat. Jadi saat beliau misalnya datang ke alam jin itu saat itu beliau sedang melakukannya itu dengan backup mukjizat. Kalau beliau sebagai itu dalam kondisi biasa itu tidak. Jadi nah, bahwa bagaimana jin itu bisa mendapatkan ajaran agama yang dibawa oleh beliau, itu kita yakin ya Allah tentu maha tahu. Dan tentu di sana ada cara yang bisa dilakukan. Yang jelas bahwa mereka itu bisa hadir, bisa datang, dan itu banyak. Ada beberapa dalil, ayat dan hadis yang menceritakan tentang kedatangan sekelompok jin untuk belajar, untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Lalu kemudian mereka kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan apa yang telah mereka terima. Karena mereka memang, kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita dan bisa tahu, termasuk bisa belajar dari manusia. Jadi insya Allah itu kita sudah sampaikan. Lalu kemudian sehingga secara umum, karena ini masing-masing memiliki alam yang berbeda, memiliki tugas yang berbeda, amanat yang berbeda, maka kaidah dasarnya ketika ada apa itu interaksi hubungan antara jin dan manusia, atau manusia maunya campur tangan di dunia jin, jin campur tangan di dunia manusia, itu kaidahnya itu menyalahi kaidah, itu sebuah kesalahan. Apalagi kalau yang kita tahu, kalau dalam contohnya sepanjang sejarah, ini yang nanti ketika manusia itu berhubungan dengan jin, terus jin hadir dalam kehidupan manusia, kita sudah bahas ini. Itu jin hadir dalam kehidupan manusia dalam sejarah sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW, dan para nabi serta para ulama. Itu kita sudah sebutkan, dan beberapa contohnya dalam konteks mengganggu. Saya sampai sekarang tidak pernah menemukan satu riwayat pun
di mana ada jin hadir dalam kehidupan orang-orang beriman, orang-orang saleh dalam konteks membantu dalam kebaikan. Sebaliknya ketika manusia berusaha untuk masuk ke alam jin berhubungan, dalam faktanya itu mereka siapa? Mereka para duhun, mereka para penyihir, mereka para peramal. Tidak pernah ada nabi, sahabat, orang soleh misalnya, seandainya ada cara untuk misalnya bisa berhubungan dengan mereka, itu terus kemudian berhubungan dengan mereka, terus kemudian meminta bantuan dalam hal yang baik. Mohon maaf, saya beri gambaran apa yang paling dibutuhkan misalnya oleh kaum muslimin, oleh para ulama, oleh para sahabat, oleh Nabi SAW sendiri. Seandainya dimungkinkan dan dibolehkan untuk mereka minta bantuan kepada jin yang gaib itu, yang paling mungkin dan paling dibutuhkan itu dalam perang, ya kan? Seandainya dimungkinkan untuk ada jin-jin muslim, jin-jin yang soleh, itu dibolehkan dan dimungkinkan untuk membantu manusia, itu nabi, sahabat, para mujahidin sepanjang sejarah, terakhir mungkin saudara kita di Palestina, yang paling butuh dibantu itu dari jin, itu adalah dalam perang. Sederhana, bayangan saya nggak perlu pasukan jin banyak-banyak. Mereka kan nggak terlihat. Mereka bisa datang ke barisan musuh, ganggu dengan cara apapun secara tidak mereka bisa lihat. Nakut-nakuti apa? Mainin apa itu senjatanya. Ini kok senjatanya gerak sendiri. Loh kok ini tanknya bisa jalan sendiri. Itu jin punya kemampuan untuk melakukan itu. Senjata mereka yang rapi diacak-acak. Buat saja pasukan orang musyrik, tentara kafir itu ketakutan karena ulah jin yang biasa kan nakut-nakuti orang. Gak perlu buat senjata atau apa, buat mereka takut saja. Senjatanya diacak-acak, diirinkan secara tidak terlihat. Betapa mudahnya itu kalau seandainya itu dimungkinkan, tapi tidak pernah ada terjadi. Dalam sejarah perang Nabi SAW, itu Allah mengutus malaikat. Pada waktu-waktu tertentu dalam perang Badar, dalam perang Uhud itu, Allah ngirim malaikat. Bukan jin muslim. Hari-hari ini kan antara saudara kita di Palestina, setelah kesepakatan gencatan senjata itu, di antara poin gencatan senjata itu kan pertukaran pelepasan tawanan kan. Itu salah satu kekuatan mujahidin Palestina, Hamas. Itu mengapa kemudian mereka bisa memaksa jadi Israel dan Amerika untuk akhirnya memutuskan menyetujui gencatan senjata itu karena itu. Karena ada baik tentara atau warga Israel yang ditawan. Coba bisa. Seandainya jin mau melakukan itu bisa. Dia nyulik tentara Israel itu bisa. Punya kemampuan itu. Tapi nggak ada ceritanya. Jadi yang mungkin ada adalah itu. Nah ini yang kita perlu paham. Sehingga kadang-kadang ada, oh ini ada segala macam gitu. Jadi seperti itu.
Terus kemudian yang kita kenal, yang kita tahu, bahwa jin-jin muslim, jin-jin yang saleh itu hadir dalam majelis-majelis atau dalam kehidupan orang beriman itu hanya dalam rangka untuk belajar. Silahkan baca dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 dan seterusnya. Di situ Allah Ta'ala menggambarkan, menceritakan. Bagaimana di surat Al-Jin juga ada, tapi yang jelas Al-Ahqaf. Jadi mereka ketika ingin belajar dulu pada Nabi, kepada para sahabat, kepada para ulama kaum muslimin sepanjang sejarah itu mereka bisa hadir. Tapi bagaimana mereka hadir? Mereka hadir dengan cara yang tidak menimbulkan gangguan. Sehingga tidak menampakkan diri, kita tidak tahu. Bahkan Nabi pun tidak tahu. Pada saat mereka hadir dalam majelis Nabi membaca Al-Quran, itu Nabi tidak tahu. Nabi tahunya setelah Allah memberitahu bahwa tadi ketika kamu membaca Al-Quran itu ada sekelompok jin yang ikut hadir dan mendengarkan. Silahkan baca itu di awal surat Al-Jin. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Al-ayat. Katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa ada sekelompok jin yang datang mendengarkan Al-Quran. Telah diwahyukan kepadaku, diberitahukan kepadaku. Kalau seandainya Nabi sudah tahu sendiri, apakah perlu Allah memberitahu atau mewahyukan? Tidak perlu. Mengapa kok diwahyukan? Karena belum tidak tahu. Jadi kayak gitu. Nah, di surat Al-Ahqaf ayat 29 itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah Ta'ala, itu mengarahkan kepadamu, ke majlismu, sekelompok golongan jin untuk mendengarkan Al-Quran yang kamu baca dan sampaikan. Jadi bagaimana cara Allah Ta'ala untuk supaya jin itu belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar agama? Itu Allah mengarahkan. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni. Ingatlah ketika kami, Allah, mengarahkan sekelompok jin untuk datang ke majelis kamu, mendengarkan bacaan Quran kamu, mendengarkan dan mengikuti kajian keislaman kamu. Terus falamma hadaruhu, ketika mereka sudah hadir di majelis Al-Quran yang engkau pimpin, qalu ansitu, mereka mengatakan kepada sesama mereka, ansitu, diamlah. Jin itu begitu sampai ke majelis Al-Quran, majelis taklim untuk belajar, karena Allah mengarahkan mereka, itu setelah hadir mereka mengatakan kepada yang lainnya, ansitu, diamlah, dengarkan, simak. Terus lanjutnya, falamma qudiya, dan ketika majelis itu usai, waktu awal datang mereka sampaikan ke yang lainnya, dengarkan, diam, jangan berisik, jangan ganggu, jangan menimbulkan gerakan-gerakan yang mencurigakan, yang malah ganggu majelis itu. Diam dan dengarkan. Tapi sementara begitu majelis itu usai, maka wallau ila qaumihim munzirin. Begitu majelis yang mereka ikuti Al-Quran, taklim, zikir itu sudah usai, mereka sudah dapat ilmu, mereka langsung kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan apa yang mereka terima. Ini
perilaku jin-jin muslim yang saleh. Datang dalam majelis-majelis Quran, majelis-majelis taklim, majelis dakwah tanpa diketahui oleh siapapun. Mereka datang, diam, mendengarkan, menyimak, belajar. Begitu usai, itu udah kembali untuk menyampaikan dakwah itu kepada kaumnya. Makanya seperti yang mungkin pernah saya sampaikan sebelumnya, ketika ada kan persepsi di masyarakat itu kan di sebagian lembaga pendidikan, jadi itu kadang dikatakan bahwa oh ini ada satu kamar, ada satu asrama yang dikosongin. Kenapa? Oh enggak, itu asramanya santri jin yang belajar di sini. Itu sangat mungkin, karena memang jin itu kalau ada rumah kita, kamar kita yang suka digelapin, dikosongin, itu sangat mungkin ditempati oleh mereka. Tapi hampir bisa dipastikan itu bukan jin saleh, jin mukmin yang datang betul-betul untuk belajar. Tapi mereka adalah jin-jin pengganggu. Yang biasa saya dengarkan di lembaga-lembaga pendidikan seperti itu, yang katanya ada kamar yang khusus untuk jin, untuk santri jin itu selalu ada santri-santri dari waktu ke waktu yang kesurupan. Masal kan sering itu. Utamanya santri wati. Itu ulah jin yang katanya mau belajar itu, ganggu. Kayak gitu ya. Nah, kalau dikatakan, loh mengapa kok kita tidak boleh berhubungan, tidak boleh meminta tolong, tidak boleh kerjasama dengan mereka? Padahal kan mereka juga ada jin yang muslim, jin yang saleh. Pertama, yang paling mudah adalah mereka gaib kita di alam nyata. Dan kita tidak ada petunjuk. Kita tidak ada petunjuk untuk kita masuk ke alam mereka. Yang ada itu petunjuk dari dukun. Kalau memanggil jin ada caranya. Dan itu pasti yang datang adalah jin-jin jahat. Jadi tidak ada. Jadi ini, yang ada itu justru kalau kita baca dalam berbagai dalil, kalau mau masuk rumah, kalau maghrib, itu tutup pintu, baca zikir, agar supaya jin tidak masuk ke rumahmu. Ketika kamu selesai makan, terus masih ada makan tersisa, tutup makanan itu. Meskipun hanya menyilangkan apa gitu, kayak tusuk sate atau itu di atasnya, tapi zikir. Bismillah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena jin tidak bisa membuka. Jadi kita tutup makanan yang itu. Kalau kamu makan, baca bismillah, baca zikir, supaya setan, jin tidak ikut makan. Mohon maaf, ketika kamu berhubungan suami istri, baca zikir. Kalau tidak, jin gabung. Itu berbagai kondisi dalam kehidupan kita. Ada zikir-zikir, ada doa-doa diajarkan kepada kita supaya jin menjauh dari kita. Kalau ada rumah-rumah yang ini rumah suka dimasuki jin, itu tandanya ini rumah nggak baik. Karena kalau jin datang berarti malaikat lari. Kalau ada rumah dimasuki malaikat, jin lari.
Nah itu yang kemarin kita sebutkan bahwa jadi arahan yang paling utama untuk kita bagaimana hubungan kita dengan jin itu adalah baik dari Al-Quran, dari hadis itu adalah untuk kita menghindar, untuk kita menjauh, dan untuk kita berta'awudz, memohon pelindungan. Dimanapun kita berada, di mana di situ ada potensi, ada kemungkinan untuk kita diganggu. Kita dalam perjalanan, bepergian, apalagi di tempat-tempat yang dimungkinkan di situ ada jin, orang sedang kemah, sedang naik gunung, sedang apa itu sering sekali diganggu. Itu kita tuntunan Islam bukan dengan cara, oh enggak, kita mau minta izin ke yang bau reksa tempat itu. Jadi minta tolong. Itu tidak boleh. Silakan baca surat Al-Jin ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini ayat ini menceritakan tentang bahwa dulu ada sekelompok orang dari manusia meminta perlindungan dengan sekelompok orang dari golongan jin. Yang terjadi apa? Fazaduhum rahaqa. Maka jin-jin itu justru menambah bagi manusia kesengsaraan. Hati-hati, mohon maaf. Jadi dalam kehidupan kita, menjauhlah sejauh-jauhnya, menghindarlah sehindar-hindarnya, jangan pernah melakukan hal-hal yang itu berpotensi untuk mengundang jin dalam kehidupan kita, keluarga kita, anak kita. Mohon maaf, di masyarakat awam, ya mereka tidak paham. Ada orang-orang yang disangka itu orang-orang berilmu, dikatakan orang ngerti, orang pintar, orang tua, suka dimintai tolong, anak gitu dibawa ke sana, itu katanya supaya dipagari, supaya anak ini terlindungi. Ya ke ulama, ke kiai didoakan biasa, tapi ini tidak. Tolong anak saya dipagari. Mohon maaf. Jadi bapak-bapak tahu bahwa itu maksudnya magar itu nanti jin. Orang tua itu minta agar itu, dan saya kira sudah pernah saya ceritakan. Bagaimana dalam sebuah lembaga pendidikan khusus, itu ketika dilakukan ruqyah massal itu siswa-siswa itu mayoritas kesurupan. Ketika dicoba dikulik, ini dari mana ini? Itu ternyata rata-rata sebelum mereka memulai sekolah di tempat itu dibawa oleh orang tua masing-masing untuk minta dipagari itu. Setelah itu dikasih apa? Dikasih jimat, dikasih apa semacam itu di situ ada kesertaan jin di situ. Hati-hati, ini kan ada acara-acara televisi yang katanya uji nyali. Itu semua acara yang di situ itu adalah orang secara sengaja. Itu mungkin semedi di tempat-tempat gua, di tempat-tempat yang memang dimungkinkan itu tempatnya jin, sepi-sepi itu. Kayak gitu. Itu nyari masalah, nggak boleh. Bahkan orang sengaja dimasukin jin ke sana dengan cara tertentu, tentu cara dukun. Nggak ada dalam cara syariat, dalam ruqyah itu kemudian orang jin supaya masuk ke tubuh, kemudian ini itu nggak ada. Itu disengaja untuk orang dirasuki jin itu nanti sumber masalah. Sangat boleh jadi bahwa jin itu nanti tidak akan. Jadi dalam pengalaman ruqyah, para peruqyah itu paling sulit mengeluarkan jin dengan cara ruqyah ya. Itu adalah jin-jin yang datang karena diundang. Baik cara ngundangnya itu yang melakukannya sadar atau tidak.
Ya kita nyimpan jimat-jimat itu ngundang jin. Atau memang ada, khususnya mungkin orang tua berhubungan dengan jin, terus kemudian yang jadi korban anaknya itu paling sulit. Anak-anak, cucu-cucu yang katanya akhirnya keganggu, katanya ini jin orang tuanya, bapaknya, jin kakek neneknya, itu termasuk paling sulit untuk lepas. Logika kita, lo kamu lo yang ngundang saya ke sini kalau kamu ingin ngusir saya. Jadi kasarnya seperti itu. Intinya itu sumber masalah, sumber bencana, jadi gitu, sehingga menjauh, jadi gitu. Kalau tadi dikatakan bahwa, loh kan kita bisa berhubungan, berkomunikasi, mungkin juga kerjasama dalam hal yang baik, dengan jin yang baik juga. Pertanyaannya gimana caranya? Wong kita aja sering tertipu dengan manusia, sesama manusia yang bisa kita lihat. Yang kita sangka baik ternyata jahat sejahat-jahatnya. Ini jin nggak terlihat, kita tidak tahu apa-apa. Paling banter kita akan tertipu. Loh, dia baca syahadat, Ustaz. Dia hafal ayat kursi. Saya baca Yasin malah dia lebih lancar. Itu orientalis itu banyak yang baca, yang hafal surat Al-Quran, hafal ratusan ribuan hadis, itu banyak. Orientalis masih kafir. Tapi menekuni belajar bisa, banyak. Itu sering teman-teman peruqyah itu ketika meruqyah kan membaca Al-Quran untuk supaya ngusir jin itu. Itu sebagai bentuk provokasi jin itu kepada peruqyahnya supaya diserang mentalnya, supaya mereka nggak pede. Nah, itu sering itu jinnya itu dulu baca lebih fasih daripada peruqyahnya. Kamu baru anak kemarin aja, bacaan kamu masih gadul. Itu kena mental nanti peruqyahnya kalau nggak kuat betul itu. Ini dibaca ayat kursi, jinnya malah membaca surat Yasin. Jadi kayak gitu. Itu sering biasa, lebih fasih. Itu jin yang ada di dalam tubuh yang diruqyah itu. Nah, sehingga ketika kita mengatakan bahwa oke, mereka memang ada yang kafir, ada yang muslim. Ada yang saleh, ada yang jahat. Kita baca dalam surat Al-Jin itu jelas semuanya itu. Cuman kita tidak punya cara, tidak punya kemampuan, tidak diberi kemampuan untuk bisa mengetahui bagaimana membedakan ini jin yang itu. Kecuali dari pengakuan mereka. Ada. Dan tanda-tanda yang mereka tunjukkan. Oh, mereka ngaku sholat. Atau mereka baca Al-Quran, dibuktikan. Itu siapapun bisa melakukan itu. Jadi dari pengakuan saja, dan masalahnya kita tidak boleh percaya dengan pengakuan mereka. Nabi SAW itu mengatakan bahwa mereka itu pembohong. Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sangat terkenal sekali. Jadi pada zaman Nabi SAW, Sayyidina Abu Hurairah ini pernah ditugasi Nabi untuk menjaga harta zakat sedekah. Nah, pada suatu malam itu belum melihat ini ada orang tua datang mau mengambil. Ditangkap oleh Abu Hurairah, terus kemudian dilaporkan kepada Nabi. Oh enggak, ditangkap, tapi kemudian nangis-nangis, saya terpaksa karena saya punya anak istri, saya butuh ini itu, tolong lepaskan saya, dilepaskan. Ketika bertemu Nabi, itu Nabi bertanya.
Jadi, madza fa'ala asirukal barihah? Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam? Nabi tahu, ya, dari wahyu tentunya. Yang datang itu, iya, dia saya tangkap, mau saya laporkan kepada Nabi, tapi dia nangis-nangis, saya kasihan. Akhirnya saya lepaskan. Nabi mengatakan, ketahuilah dia akan kembali. Besok malam datang lagi. Ditangkap lagi, nangis-nangis lagi, Abu Hurairah kasihan lagi, dilepaskan lagi. Ketemu Nabi, ya itu tadi, terulang lagi ceritanya, ketahuilah dia akan kembali lagi. Malam ketika ditangkap udah, karena sudah dibohongi 2 kali, katanya berjanji tidak akan kembali, tapi masih kembali juga. Itu akhirnya yang ketiga itu ditangkap dan udah, kamu udah nangis-nangis kayak apa, akan saya bawa kamu kepada Nabi, akan saya laporkan kepada Nabi. Di sini jin itu mengatakan, ini kita tahunya bahwa itu jin, Nabi yang mengatakan itu nanti. Jadi lelaki tua itu tadi mengatakan bahwa ya sudah, jadi tolong lepaskan saya. Jadi sebagai kompensasinya itu saya akan mengajari kamu ilmu yang bermanfaat untuk kamu. Ini Abu Hurairah ini kan orang yang sangat candu ilmu. Dengan ilmu udah akan diberi ilmu apa? Ilmu apa? Nah itu, ilmunya benar. Nanti kita akan ketika kamu mau tidur, jadi itu, bacalah ayat kursi, selama kamu tidur tidak akan didekati oleh jin dan syaitan. Aku akan aman, aku akan terlindungi. Oh, udah. Tapi kan ini dari orang asing. Jadi, Abu Hurairah perlu memvalidasi, perlu mengkonfirmasi ke Nabi. Oke. Ketemu Nabi lagi, ditanyakan lagi seperti apa, dan diceritakan apa yang dia dapat. Terakhir, dia nangisnya tetap saya mau tangkap, tapi kemudian dia ngomong akan mengajari saya, sehingga akhirnya, ya terus dia mengatakan ini. Dia mengatakan kalau kamu mau tidur, baca ayat kursi, kamu akan terlindungi dari jin dan syaitan. Di sini Nabi SAW, membuka rahasia. Kamu tahu siapa yang datang 3 malam kepadamu itu? Jadi dia adalah dari golongan jin. Jin yang menjelma jadi manusia. Kalau nggak menjelma, Abu Hurairah nggak bisa lihat, nggak bisa nangkap. Nah, tentang apa yang diajarkan kepada Abu Hurairah itu, yaitu bacaan ayat kursi, fadilahnya, dengan itu seseorang akan selama tidurnya itu akan terjaga terlindungi dari jin dan syaitan. Itu Nabi mengatakan, shadaqaka wa huwa kadzub. Untuk yang ini dia jujur kepadamu, tapi ketahuilah dia aslinya itu tukang bohong. Nah, untuk yang diajarkan kepada Abu Hurairah itu kan kita tahunya bahwa itu jujur, kan Nabi yang mengatakan itu. Untuk sekarang, dari mana kita tahu kalau ada orang mengatakan ini, mengatakan itu? Dari golongan jin. Yang kita pegangi adalah wahwa kadzub, dia aslinya pembohong. Jadi gitu. Artinya bahwa betul kita tahu bahwa di alam jin ada jin-jin yang mukmin, jin-jin yang saleh. Cuman kita tidak punya cara, kita tidak punya media, kita tidak tahu bagaimana cara membedakan. Kecuali dari pengakuan mereka. Nah, pengakuan mereka itu tidak boleh, tidak bisa kita percaya karena mereka pembohong. Jadi seperti itu. Dikuatkan dengan bukti-bukti yang tadi kita sebutkan. Bahwa ya sampai ketika mereka melakukan sesuatu yang tampaknya baik pun, itu ternyata semuanya adalah pengelabuan. Jadi kebohongan semacam itu. Kalau dikatakan, ya contohnya yang paling mudah itu. Jadi merasuki tubuh seseorang, tapi dia hafal ayat kursi, hafal yasin. Kalau dia soleh betul, nggak mungkin dia ganggu dan merasuki tubuh manusia. Sederhana saja. Itu pasti jahat itu. Nggak mungkin jin yang mukmin, soleh dan baik itu merasuki, karena itu gangguan. Itu gangguan. Dia akan sibuk beramal, sibuk berdakwah di alamnya sana. Insya Allah itu. Baik, jadi insya Allah itu sebagai gambaran
untuk kita semuanya agar supaya senantiasa bisa menjaga diri, terlindungi dan tidak mudah terpengaruh dengan berbagai persepsi, pemahaman apa itu yang terkait dengan alam gaib jin ini, karena memang yang beredar selama ini di masyarakat itu banyak sekali yang merancukan, membingungkan, bahkan juga menyesatkan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nanti insyaallah kita lanjutkan kembali. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dengan yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.